Baik kawan-kawan, kali ini saya akan membahas 5 saham di IDX Basic, yaitu SMGR, INTP, WSBP, Weton, dan Kras ya. Pertama-tama kita bahas mengenai SMGR atau Semen Indonesia. Kita lihat terakhir penutupan hari Jumat, dia masih bagus ya. Setelah koreksi dia rebound, jadi penutupan di harga 11.200 ini sudah hampir mau break lagi ke atasnya 23,6% ya, Fibonacci retracement 23,6%. Yang sudah punya SMGR boleh hold ya. Hati-hati kalau dia turun di bawahnya ini ya, level yang sekitar dekatnya 38,2% ya. Kita ambil acuan yang low-nya sebelumnya di sini yang sekitar 10.450 ya. Jadi kalau kita garis 10.450, jadi selama di atas 10.450 dia masih bagus ya. Potensialnya masih peluang untuk rebound naik lagi. Dan kita lihat kalau dia gagal bertahan di atas 38,2%, maka akan cenderungan turun ke bawahnya lagi ya, di retracement 61,8 ya, targetnya agak jauh ya, dari 8.500. Jadi yang belum buy boleh buy ketika dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement 23,6% ya, yaitu di atas 11.300 ya. Jadi boleh buy. Kemudian target price terdekat kita lihat di sini, high terdekatnya dia high-nya di 11.800. Jadi target price terdekat di 11.800. Dan kalau dia berhasil breakout di atas 11.800, boleh tambah lagi ya, average up. Kemudian target berikutnya berada di sekitar kurang lebih ya 13.000 ya. Kita lihat di sini high-nya di angka 13.000 ya, highest-nya. Ini saya geser sedikit di harga 13.000. Kemudian jika dia berhasil breakout di atas 13.000, maka untuk Semen Gresik masih ada peluang untuk mencapai extension 127, sebentar saya show extension 127,2-nya berada di harga 14.950-an. Kalau masih bagus dia potensial di harga 17.400 ya. Kalau kita lihat dari weekly chart-nya masih potensial ya. Jadi target reasonable terdekatnya di sekitar ini ya. Kalau kita lihat di resisten sebelumnya di sini di harga ini kita lihat 14.400-an ya. 14.450 ya. Jadi masih bagus. Kita lihat di weekly chart-nya dia candlestick-nya formasinya masih bagus ya. Dia selama bertahan di atas ini ya. Yang tadi saya bilang 10.450 ya, masih potensial. Itu untuk SMGR. Kemudian untuk INTP, Indosemen Tunggal Perkasa, kita lihat penutupan terakhir dia berhasil ditutup di atasnya retracement 38,2% ya. Jadi untuk minggu ini masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Yang sudah buy perhatikan level ini ya. Kalau mau pasang stop loss-nya di sekitar low-nya 12.800 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 12.800 jual sebagian, dan kalau turun di bawah 12.300 ada baiknya jual semuanya ya untuk INTP, karena dia akan peluang untuk tes ke retracement level 61,8% ya. Jadi di sini kita lihat pergerakan harganya support dan resistennya cukup rapi ya di Fibonacci retracement levels-nya. Kalau belum buy, boleh buy INTP, boleh buy sekarang atau nanti tunggu kalau dia sudah breakout di atas 13.875 ya. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 13.875 masih potensial untuk mencapai target terdekat di 14.500 dan 15.000 ya. Kalau dia masih bagus bisa sampai 16.000 ya. Jadi targetnya masih cukup bagus untuk INTP.
Jadi kalau mau buy sekarang boleh, nanti kalau sudah berhasil naik ke atas 13.875 boleh average up atau tambah lagi ya. Kalau breakout di atas 16.000, di atas 15.975 kalau dia masih breakout, potensialnya juga masih cukup bagus ya ke depannya ya. Kalau kita lihat di extensionnya masih cukup bagus untuk mencapai target sekitar 17.950 bahkan sampai 20.500 ya. Ini untuk INTP. Kalau kita lihat weekly-nya target 161,8 masih cukup bagus ya, walaupun pergerakannya cenderung slow ya, tapi dia sejauh ini uptrend-nya masih bagus ya. Kalau kita perhatikan di sini swing low-nya dia memang lower dari sebelumnya, tapi dia sudah berhasil rebound ya. Jadi kalau kita garis di sini ke sininya trennya sebentar ini saya hapuskan. Ini di weekly chart-nya dia selama bertahan di atasnya ini ya, levelnya ini koreksi maksimumnya ya dia masih cukup bagus ya untuk saham INTP. Potensial kenaikannya masih cukup luas. Kemudian untuk WSBP terakhir dia gagal bertahan di atas 38,2 ya. Seminggu terakhir dia cenderung lesu ya, turun. Nah, tes support area 50% di 246 ya. Kalau sudah punya WSBP, stop loss-nya hati-hati kalau dia turun di bawahnya 234 ya. Lebih baik jual dulu karena dia akan cenderung turun sampai 220 dan bahkan bisa saja sampai 180 ya resikonya. Bagi yang belum punya WSBP, kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik kembali ke atas ini ya. Fibonacci retracement 38,2%. Jadi di atas 270 ya. Atau paling cepat kalau mau buy, tunggu ketika dia sudah berhasil naik ke atas 260 ya. Tapi saran saya tunggu ketika dia sudah berhasil naik ke atas 270 karena kalau sekarang buy masih resiko ya, kan ini masih kita lihat di sini dia masih lower high, lower low, close-nya juga lower ya dibandingkan dengan hari Kamis tanggal 4 Maret ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 270, target price-nya di 300 dan 350-an ya. Minim di area ini ya. 330 ya untuk WSBP. Dan kalau dia berhasil breakout di atas 354, ini menarik ya. Kalau kita lihat di weekly chart-nya, kita tarik extension ya. Nah, kita lihat untuk target price extension 127,8 di 412 ya. Jadi masih memungkinkan ya di tahun 2019 ketika dia sideways sebelum dia jatuh terjun ke bawah masih bisa 412, kemudian untuk yang target price extension 161,8 masih bisa di kurang lebih 487 ya. Atau kurang lebih ya sekitar 490 sampai 500 lah untuk target price-nya WSBP. Jadi perjalanannya masih cukup panjang. Yang penting disiplin aja ya. Selama dia bertahan di atasnya 61,8%, itu sebenarnya cukup bagus ya. Jadi koreksi maksimum sampai 220 ya di level 61,8% untuk WSBP. Cuma saat ini perhatikan kalau dia turun di bawahnya ini ya, level 234 ya. Itu mulai jual dulu sebagian ya untuk WSBP. Kemudian untuk Weton, Wijaya Karya Beton, kita lihat di sini dia sedang menguji level area support 61,8% ya, jadi sekitar 336-an ya. Sejauh ini sih beberapa minggu terakhir dia sudah bertahan di atasnya ini ya, 336 ya, area Fibonacci retracement level 61,8%. Jadi kalau yang sudah punya, perhatikan stop loss terdekat di low terdekat di 342 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 342 jual dulu. Kalau dia turun sampai di bawahnya 336 ya. Untuk level retracement 61,8%, ada baiknya jual semua dulu karena dia akan resiko ke bawahnya lagi ya di retracement level 78% di sekitar 285-an ya. Kalau yang belum buy, kalau ingin buy Weton ya, Wijaya Karya Beton, maka boleh buy
tunggu kalau ketika dia sudah breakout ke atas 366 ya. Ini kita lihat di sini hanya terakhir 366 ya, yang belum sempat tertembus ke atas ya. Jadi kalau dia sudah mulai naik ke atas, boleh mulai buy, atau kalau aman-amannya tunggu ketika dia sudah berhasil naik ke atas 388 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 388, target terdekat di sekitar 410 ya, 408, 410, kemudian 450 ya. Kalau dia naik di atas 450, besar kemungkinan dia akan sampai naik ke 500 ya untuk wetonnya. Sebetulnya untuk jangka agak panjangnya, kalau proyek infrastruktur pemerintah itu berkembang pesat ya, itu potensialnya masih bisa lihat masih bisa naik lagi. Kita lihat di extensionnya, jadi di 107,2% di 600 dan 161,8% di 710 ya kurang lebih. Kalau kita lihat di weekly-nya, targetnya masih cukup masuk akal sih, 127,2 di 600-an ya, sekitar sini ya. Ini sekitar 2019 pertengahan ya. Kita lihat sebelumnya dia ada resistennya di sini. Kalau dia breakout lagi, dia 161,8, sekitar 700. Ini balik lagi ke masa kejayaannya dulu ya, ketika dia masih bertahan di atas sekitar tahun 2015 sampai 2017 ya, dia pernah bertahan di atasnya 700. Jadi ini masih long way to go sih, masih perjalanan agak jauh sih ke depannya seperti apa. Cuma kalau saya lihat di sini peluangnya sih masih cukup bagus ya. Asal diingat aja kalau dia masih bertahan di atas retracement levelnya 61,8% ya. Jadi perjalanan masih cukup panjang untuk Weton dan juga USPP yang sebelumnya. Kemudian untuk crash ya, Krakatau Steel terakhir dia sudah mulai rebound ya, menguji level retracement level 38,2%. Di sini dia close-nya sudah di atasnya. Kalau yang sudah punya, perhatikan support levelnya ini ya, minim kalau dia turun di bawahnya 595, hati-hati ya, jual dulu sebagian. Dan kalau dia turun di bawahnya 550, lebih baik jual semuanya, karena dia akan potensial turun ke level retracement 61,8% di 500. Dan kalau 500 ini masih ditembus ke bawah, maka dia lumayan dalam ya. Kalau 78,6 dia sampai 400, balik lagi ke masa kelam sebelumnya ya, di sekitar akhir tahun lalu ya. Jadi perhatikan yang itu untuk crash, belum buy. Kalau mau trading buy, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout. Sebetulnya dia sudah berhasil naik ke atas 38,2% sih. Cuma untuk yakinnya ya tunggu minim kalau dia sudah berhasil naik ke candle sebelumnya ya, hari Kamisnya 660 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 660, buy. Target terdekatnya tentu saja di sekitar 725-an. Dan kalau dia berhasil breakout di atas 725, ada kemungkinan dia mencapai 800 dan 850 yang untuk crash ya. Sebetulnya untuk crash ini kalau kita lihat dari weekly-nya, ya kan, harganya sih dia 850 ini sudah cukup bagus ya. Kalau dia berhasil breakout, kita lihat extension-nya, apakah tinggi kenaikannya 127, sekitar 1000-an ya, 1020-an, balik lagi ke masa sebelumnya ya. Ini kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Kalau dia berhasil breakout 800, kita lihat ini 865 ya, yang terakhir ya, resisten yang terdekat di sini. Dan berikutnya di 161,8 di 1220. Jadi mudah-mudahan dia berhasil balik lagi ke masa kejayaannya sebelumnya ya. Cuma perhatikan aja kalau dia turun di bawahnya ini ya. Hati-hati kalau dia sudah turun di bawahnya ini 600 ya low-nya ya. Maaf ini low-nya 550 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 550, lebih baik jual semuanya ya, karena resiko akan ke bawah ke 500 dan 400 ya. Itu untuk crash. Sekian untuk analisa saham SMGR, INTP, WSPP, Weton, dan crash untuk periode 8 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021. Terima kasih.